Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, saya akan mengabsen anak-anak sekalian. Ya, Andi Nurul Khorimah? Mana? Oh, oke, ada. Adiba Syakila? Mana? Oh, oke, ada. Nurul Musyifa? Sakit? Oh, oke, sakit. Adiba Syakila? Iya, berarti yang hadir itu ada 3 orang dan yang sakit itu ada 1 orang. Nah, ada yang tahu materi pekan lalu? Ada yang bisa mereview kembali apa materi pekan lalu? Ayo. Ya, Adiba Syakila. Apa, Nak? Iya, betul sekali. Jadi materi pekan lalu ialah teks persuasif. Ada yang tahu apa itu teks persuasif? Ya, kita aplaus dulu untuk Tasya Ramadhani. Ya, jadi sudah paham semua ya apa materi yang disampaikan kemarin. Nah, agar anak-anak sekalian lebih bersemangat dalam belajar, Ibu ada sedikit motivasi tambahan untuk anak-anak sekalian, yaitu mengenai ada pepatah yang mengatakan bahwa rajin pangkal pandai. Jadi anak-anak sekalian harus rajin belajar, harus rajin mengulang-mengulang materi. Kalau sudah sampai nanti di puncak, insya Allah anak-anak sekalian akan bisa meraih kesuksesan dengan mudah. Ya, seperti itu ya. Baik, untuk materi pada hari ini ada 2 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Nah, ada yang tahu apa itu tesis? Atau ada yang pernah dengar apa itu misalkan tesis? Seperti apa itu tesis? Apa itu argumentasi? Atau argumentasi? Ya, Nurul Musyifah. Pengertian tesis, coba. Ya, luar biasa pendapat dari Nurul Musyifah. Nah, sekarang pendapat dari Tasya Ramadhani. Apa, Nak? Ya, betul sekali. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tesis adalah gagasan utama atau berisi pendapat tentang permasalahan berdasarkan fakta. Nah, kalau argumentasi adalah penjelasan secara mendalam tentang tesis atau pendapat berupa pembaca yang bertujuan untuk menguatkan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, rekomendasi adalah nilai secara ringkas argumen-argumen rekomendasi, biasanya beriringan atau apa gagasan yang disampaikan oleh berita tersebut.
Sampai di sini paham? Ya, paham? Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke indikator kedua. Yang kedua itu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Ada yang tahu apa perbedaan fakta dan opini? Iya, silahkan nak, Adik Wasyakilah. Iya, sedikit lagi. Coba pendapatnya Nurul Musyiwah. Oh, belum tahu. Oke, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan fakta itu teks yang memuat teks yang berisi dengan kejadian yang terjadi tanpa ada pengaruh pendapat pribadi. Nah, teks fakta menjawab unsur 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, and how. Nah, data dalam teks berita dapat berupa angka atau jumlah tertentu dan data statistik. Dan data jenis fakta itu dapat menunjukkan kebenarannya dalam orang lain. Nah, teks fakta biasanya terdapat kebenaran berlapis menjadi ketiga fakta yang terjadi menit ini belum tentu sama dengan fakta dengan menit berikutnya. Nah, hal ini terjadi pada fakta berupa contohnya seperti pilkada atau korban COVID-19 yang selama ini sudah merajalela di tengah-tengah kita. Nah, kita pindah ke opini. Opini itu adalah pendapat. Menurut Michael Suchaini dalam tujuan gagasan dalam tahun 2018, opini merupakan jenis tulisan atau berisi gagasan atau ulasan atau prinsip terhadap persoalan yang sedang berkembang di sekitaran masyarakat yang ditulis secara ilmiah. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan opini sudah jelas berbeda dengan fakta. Fakta didasarkan pada kenyataan, sedangkan opini dihadapkan terhadap pendapat atau gagasan yang dimuat oleh orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan opini. Apakah sudah paham? Nah, adapun teks yang memuat apa yang ada di dalam opini yaitu dapat ditulis oleh penulis. Dan teks opini berisi tanggapan penulis atau sebuah masalah atau kejadian. Nah, teks opini biasanya memuat pendapat atau uraian yang menjelaskan pandangan penulis. Nah, seperti contoh yang ada pada surat kabar ini, coba dilihat. Silahkan naik ambil satu-satu surat kabarnya. Silahkan dilihat pada halaman 2, itu ada pada teks eksposisi yang merupakan adanya fakta dan opini. Nah, anak-anak sekalian coba tentukan di mana yang dimaksud fakta dan yang mana dimaksud dengan opini. Oke, ada yang bisa? Pada halaman 2 di surat kabar ini ya. Silahkan membuka masing-masing berkelompok atau per sebangku. Nah, biasakan jangan saling berebut surat kabar sama temannya, karena semua pasti sudah punya surat kabar masing-masing, sudah Ibu sediakan. Nah, setelah itu silahkan kita paparkan di atas mengenai fakta dan opini yang sudah kita rekap tadi, atau sudah kita bagi tadi, yang mana dibilang fakta, yang mana dibilang opini. Oke, selanjutnya yaitu tentang fakta dan opini. Ya, sekarang ada yang tahu di mana di situ terdapat teks yang berisi fakta dan yang mana teks yang berisi opini? Ada? Ya, oke.
bahasa kilah. Apa nak? Ya, betul sekali. Jadi, pada paragraf ketiga, teks kedua itu merupakan fakta. Dan pada paragraf keempat, baris pertama adalah opini. Ya, betul sekali. Plus dulu untuk temannya. Nah, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak sekalian itu pindah ke halaman 4. Nah, di situ ada teks eksposisi. Silahkan cari yang mana termasuk fakta dan yang mana termasuk opini. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas itu. Ya, kalau sudah, itulah materi tadi pada hari ini. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu kesimpulan dari materi pada hari ini? Coba Tasya Ramadhani. Iya, betul sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa fakta dan opini itu jelas sekali berbeda. Nah, fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi sesuai dengan data statistik. Nah, sedangkan opini itu hanya sebatas pendapat dari penulis ataupun dari orang-orang yang berargumen itu sendiri. Nah, untuk tugas pekan depan, silahkan kerja pada buku Bahasa Indonesia halaman 54 mengenai teks eksposisi, yang mana termasuk fakta dan opini. Oke, sekian dulu materi pada hari ini. Tetap semangat anak-anak sekalian dalam proses belajarnya, dan kita ketemu pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.